Studi Teater Unisba mempersembahkan monolog dengan judul Jangan Terlalu Dalam, karya Iswadi Pratama, aktor Syauki Kinan. Selamat menyaksikan. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk untuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu dan tak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka akan bergantian seperti tentara jaga malam. Akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan berpatroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus berada di bangku itu membaca. Tetapi sebelum hal itu terjadi,
izinkan saya menceritakan kisah saya kepada para hadirin sekalian. Saya sendiri bukannya tak mau berusaha. Bahkan, segala daya dan upaya telah saya kerahkan agar saya bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga telah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang-orang untuk memotivasi diri, tak juga membesarkan niat dan gairah saya untuk membaca. Ya, kalaupun berhasil, mungkin hanya sekedar 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk tetap dekat bersama dengan handphone. Kalaulah mengubah diri semudah membalikkan telapak tangan, mungkin saya tidak akan menderita seperti ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin kalau saya sedang menderita? Apa tidak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan, kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam bentuk puisi, saya kira saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau saat ini saya sedang dikepung sedih dan dibully sepi? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu untuk berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa teraniaya oleh rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia telah menjadi bagian dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia selalu bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tidak mau menemani kita yang terlalu kanak-kanak dan belum memiliki nilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia bersama kita, tanpa keluhan sedikit pun, asalkan baterai dan kuotanya cukup. Dia akan selalu bersedia kemanapun tujuan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya. Dia selalu ada. Bahkan dia menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya, dan kita menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Sebuah simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meskipun cuma saban malam, tetapi terasa seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama kali saya bisa membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A R N A Y A
N. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan, semakin lengkap dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba sekarang bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka terhadap kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya, apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik, atau bahkan semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau sedang diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas kalau saya sedang menderita. Saya menderita bukan hanya karena saya berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua pilihan secara bersamaan. Di satu sisi, saya yakin ayah dan ibu bertujuan baik, ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan ini ada, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya untuk melewati hari meski sesaat tanpa dia. Ambil casingnya, lalu saya letakkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkena pula saat-saat dramatis kami, di mana ia mulai melemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada lagi hal yang lebih membahagiakan dari mendengar nyanyiannya. Bertamasya kemanapun saya ingin, mengunjungi situs-situs atau menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup kita menjadi lebih mudah, simple, lebih cepat. Dan dia tak akan membuat kita menunggu lebih lama. Dia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Dia bisa memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap
tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, dia memiliki banyak sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana mungkin saya bisa bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Ini sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di zaman yang sangat bergantung kepada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir untuk tidak bergantung kepada dirinya, selain untuk hal-hal yang penting saja. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, sedang duduk asik dan intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan sekarang, dia ada di dalam kepala saya. Dia sudah menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Aroyan? Ada apa, Nak? Aroyan, ada apa, Nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.